Dari bayi sampai menjadi nenek, dia ikuti majelis taklim itu seminggu sekali dan tidak bosan. Padahal materinya kan itu juga kan. Artinya berulang-ulang, bahkan kadang-kadang nggak ada materinya, diajak sholawatan, diajak doa bersama, gitu-gitu aja. Tapi kalau tidak hadir, merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Jadi kebersamaan itu penting dalam perspektif ibu-ibu. Makanya seringkali ingin melibatkan bapak-bapak dalam apa yang dirasakan oleh istrinya itu. Ketika ini cerita teman di Jakarta, ketika istrinya itu lagi, mereka berdua, suami istri, naik mobil bepergian. Mobilnya tidak ada AC-nya, panas, dan kemudian memang cuacanya panas, terasa gerah sekali dan haus istrinya itu. Nah, dia ingin meminta supaya suaminya itu berhenti dulu lah, karena panas sekali, haus, kita bisa beli minuman dingin gitu. Dia pancing dulu dengan pertanyaan, "Mas, panas ya?" katanya gitu. Kata suaminya, "Iya, panas," gitu. Maksud istrinya itu dengan pertanyaan itu adalah, "Oh iya, panas, kita berhenti dulu, cari tempat yang sejuk, kemudian kita beli minuman dingin," gitu. Tapi di telinga suaminya dia bertanya, dan saya sudah menjawab, "Panas Mas ya?" "Iya, panas," gitu. Udah berjalan terus ya. Makin jauh perjalanannya, makin panas, makin gerah, dia makin haus. Istrinya bertanya lagi, "Mas, panas-panas begini haus enggak?" "Enggak," kata suaminya gitu. Terus saja berjalan gitu. Jadi padahal maunya itu, "Oh ya, kita haus, ayo kita minum bareng-bareng," gitu. Ternyata nggak dipahami oleh suaminya gitu. Pada kondisi ibu bapak, suami itu sedang mengalami masalah berat sekali dalam hidupnya ya. Hal yang sering dilakukan oleh para suami untuk meringankan masalah itu adalah dengan jalan diam. Ibu-ibu pernah ngeliat nggak suaminya tiba-tiba diam saja di rumah itu? Sering? Oh, pernah lah ya, pernah. Mengapa di rumah diam? Pertama, mungkin kan ada masalah sehingga kemudian dia merasa nyaman dengan diamnya itu. Setiap laki-laki dalam bahasa psikologi dikatakan punya siklus diam. Ada ibu-ibu bilang kepada saya, "Ustaz, suami saya itu aneh sekali, kadang-kadang diem saja di rumah." "Oh, itu bukan aneh Bu, itu datang siklusnya untuk diam itu," saya bilang. Kalau laki-laki itu lagi diam, itu dikatakan dia sedang memasuki guanya sendiri, masuk ke dalam gua. Dia nyaman sekali di gua itu, diam di berlama-lama gitu ya. Ketika dia lagi masuk ke dalam gua, ibu-ibu, jangan sekali-kali ibu ikut masuk ke dalam gua dan menariknya keluar. Misalnya kalimat seperti ini, "Bang, Mas," atau apa sih kalau ngomong sama suaminya apa sih? Hani. Hani. Kalau namanya Muhammad, "Mat." Sayang ya, yang gitu ya. Yang. Kalau di Jawa dibilang yang kakung, yang putri gitu. Kalau ada masalah jangan diam saja begitu dong ya. Kita ini menikah sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Jangan diam saja begitu. Jangan-jangan aku yang salah. Kalau aku yang salah, aku ngerti kalau kamu diam saja begitu. Ayo dong kita bicarakan bersama gitu. Itu ibu masuk ke dalam gua dan menarik dia keluar. Itu seperti itu. Jadi memaksa dia untuk ngomong pada saat dia lagi pengen diam. Jadi ketika dia lagi pengen diam itu, ibu-ibu tidak usah masuk ke dalam guanya, tapi posisi yang paling tepat bagi Anda adalah tunggulah di depan pintu keluar gua itu. Cirinya adalah kalau wajah suami Anda itu sudah kelihatan cerah, itu artinya siap keluar dari pintu gua. Tapi jangan ditanya, "Mas, sudah cerah belum wajahnya?" Jadi perhatikan aja, sudah mulai kelihatan cerah wajahnya gitu, ini sudah siap untuk diajak berbicara. Begitu kemudian keluar dari gua itu, Anda menyambut dengan kalimat dan pertanyaan yang ringan-ringan saja. Jangan ditanya, "Kenapa kamu kemarin diam saja begitu?" Ini masuk lagi ke dalam gua gitu. Ya, cerita yang ringan-ringan saja dulu gitu ya. Jangan langsung ke pokok permasalahannya gitu. Tapi bapak-bapak, kalau sedang muncul perasaan pengen diam gitu, ingat jangan lama-lama. Mengapa? Karena kalau diamnya lama-lama, istri Anda merasa tidak diperhatikan. Padahal istri merasa dicintai apabila diperhatikan. Kalau diam Anda kelamaan, maka istri Anda merasa, apa dia sudah tidak cinta lagi sama aku? Apa aku sudah kelihatan tua? Apa tidak menarik lagi? Apa dia sudah punya simpanan yang lain gitu? Lalu istrinya di rumah itu ngaca gitu ya. Padahal sebetulnya bapak-bapak diam itu gak ada hubungannya dengan itu semuanya. Jadi kalau diam jangan lama-lama. Kalau suasana komunikasi kita sudah nyaman itu, diam itu pun bisa diatur dengan pasangannya. Jadi kalau
saya lagi diam gitu ya, itu istri saya bilang, lagi masuk ke dalam gua ya. Saya bilang, iya gitu. Sampai kapan? Sampai besok. Ya sudah, kalau sampai besok malam ini istri saya nggak akan ganggu, biarin aja dalam diamnya karena nyaman gitu. Besok begitu sudah selesai itu ya sudah kita bisa ngobrol lagi gitu. Nah jadi kalau mereka perhatikan, beda dengan istri. Begitu ada masalah berat pada rata-rata kaum perempuan, cara dia merasa lepas dari masalah itu adalah kalau menceritakan masalah itu kepada orang lain. Maka bapak-bapak, ibu-ibu itu sering sekali atau senang sekali curhat, cerita ke orang gitu. Kita kalau di Indonesia ada siaran di televisi Indosiar itu ada seorang peserta yang kemudian bicara tentang keluarga. Nanti yang bertanya banyak sekali ibu-ibu bercerita sambil nangis-nangis gitu ya, menceritakan masalah keluarganya gitu. Ketika seorang ibu bercerita, seorang istri jadi kalau datang ke rumah saya di Jogja Family Center, kemudian saya temui dengan istri saya gitu ya, ibu ini bercerita sampai nangis-nangis gitu ya, kami dengarkan, kami respon empati gitu. Setelah pulang, dia merasa lega sekali gitu, alhamdulillah masalah sudah saya ceritakan kepada Ustadz. Padahal baru cerita, belum ada penyelesaian apa-apa, itu dia sudah merasa lega sekali gitu. Itulah psikologinya. Maka supaya istri bapak-bapak ini tidak bercerita ke siapapun, jadilah suami itu menjadi tempat curhat pertama kali istrinya. Kalau Anda menjadi tempat curhat pertama kali istri Anda, yakinlah istri Anda itu gak akan cerita ke siapapun. Dan tolong bapak-bapak ya, jangan membuat birokrasi di rumah untuk membuat istrinya bicara. Jadi kalau istrinya pengen bicara itu jangan dibuat birokrasinya. Misalnya gini, minta izin dulu, Mas, aku mau bicara nih. Itu jadi sudah birokrasi. Mas, aku mau ngomong nih. Ungkapan itu saja sudah menunjukkan tidak nyaman mau ngomong itu gitu ya. Jadi suaminya sudah pulang malam-malam kelihatan capek gitu, kemudian istrinya pengen sekali banyak ngomong gitu. Lalu dia ngomong, Mas, aku pengen ngomong. Kata suami, ngomong ya ngomong aja bilang-bilang gitu. Nanti aku kalau ngomong kamu nggak dengar gitu. Akhirnya sambil tiduran gitu kan, di ranjang gitu sambil tidur. Kamu cerita. Gitu. Istrinya pun mulai cerita gitu ya. Lama sekali gitu, suaminya diem saja gitu ya. Setelah dia memang sudah tidur kan. Jadi kalau kita melihat respon yang kita berikan kepada pasangan ketika dia bercerita itu haruslah respon empati. Saya latar belakang pendidikan saya itu bukan psikologi, tapi saya di lingkungan orang-orang psikologi saya mendapatkan banyak pendidikan psikologi. Sampai akhirnya sekarang saya menjadi staf ahli di Pusat Psikologi Metamorfosa di Yogyakarta. Itu isinya orang psikolog semua, kecuali saya bukan psikolog. Saya staf ahli di situ. Jadi saya dilatih dengan respon empati itu, misalnya kalau orang bercerita ya, kita kemudian merespon dengan oh iya saya paham. Kalau ada yang cerita tentang masalah yang saya mengerti, luar biasa. Bahkan kadang-kadang cuma cek, luar biasa. Itu respon empati. Coba bayangkan kalau ibu-ibu bercerita ke suaminya diem saja begini. Ini paham nggak orang ini gitu ya? Kalau orang Jawa bilang, ini jadi dong apa orang gitu. Maaf ya, coba banget itu. Ini paham apa enggak orang ini gitu loh. Jadi kalau kemudian diceritain diem saja begitu, itu kemudian nggak nyaman orang yang bercerita itu, karena tidak menunjukkan ketertarikan. Yang biasa cerita itu tidak menunjukkan ketertarikan. Makanya direspon dengan empati. Jadi mereka oh ya, terus gimana gitu. Makanya kalau bapak-bapak lagi capek, bisa juga tuh respon empatinya direkam tuh ya. Begitu kemudian istrimu, Mas aku sekarang mau cerita, udah, silakan cerita. Nanti ditinggal tidur lagi, enggak akan tidur, sudah cerita, langsung di setel itu rekamannya dia. Oh iya, aku paham, aku ngerti gitu. Tapi rekaman dulu, belum ngomong sudah rekamannya sudah punya gitu. Tetapi secara umum memang kita lihat rata-rata laki-laki itu kurang suka ungkapan verbal, ibu-ibu. Jadi kecerdasan linguistik perempuan itu lebih tinggi daripada kecerdasan linguistik kaum laki-laki. Kosakatanya kaum perempuan lebih banyak daripada kosakatanya kaum laki-laki. Dan dengan cara itulah Allah menjadikan anak kita pandai bicara. Istri kita itu ya menggendong anak, ngurus anak ini yang masih kecil-kecil gitu. Itu sambil diajak ngobrol terus gitu ya. Padahal nggak ngerti kan anak ini. Jadi suaminya itu ngelihat istri itu aneh banget. Masa kayak gitu diomongin gitu. Itu apa ngerti anak kecil, nggak tahu kan. Tapi ibu ini sambil gendong itu sambil ngobrol saja gitu. Sementara kalau kemudian bapaknya yang gendong bayi diem aja ya. Diem aja. Ditanya sama tetangganya, Pak lagi ngapain? Ini jemur anak saya.
Jadi nggak ada omongannya. Coba kalau yang latih, yang menggendong itu nggak ada omongannya, bisu anak kita nggak bisa ngomong. Yang nyebab